ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kumpul kembali di dalam majelis kita ini. Alhamdulillah ala kulli hal kita diberikan Allah kenikmatan hingga kita mampu melangkahkan kaki ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita untuk menjalankan daripada sebagian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka kita niat kita untuk menuntut ilmu syar'i. Karena sejatinya buah daripada menuntut ilmu adalah amal soleh bila kita mengamalkannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Ini kita masuk ke masih di pembahasan tentang rukun-rukun salat. Kita masuk sekarang di pembahasan yang keempat insyaallah. Yani ar-ruku' fi kulli raka'atin. Yani ruku' pada setiap rakaat. Jadi maksudnya adalah di setiap rakaat itu ada ruku'. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ini dalam kitab kita ada di halaman 87. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah kalian. Jadi perintah untuk ruku' dan sujud. Karena ini merupakan rukun, maka tidak boleh kita tinggalkan. Kalau di awal pembahasan kita terdahulu dikatakan la tasqutu amdan wala sahwan wala jahlan, maka dia gugur apabila dia sengaja, apabila lupa ataukah ketidaktahuan, jahil. Maksud gugur di sini adalah apa maksudnya? yakni tidak bisa, tidak batal. Itu maksud gugurnya. Tidak bisa, tidak batal. Maksudnya apa? Kalau kita lupa, ya maka batal salat. Terus kalau kita tidak sengaja, maka batal salat. Kalau kita tidak tahu kemudian kita mengerjakannya, maka batal salat. Itu rukun. Nanti rukun ini berbeda dengan wajib. Ya, berbeda dengan wajib salat. Kalau wajib salat nanti bisa diganti dengan, nanti pembahasan kita ada sujud sahwi di situ. Ya. Tapi kalau rukun maka tidak ada penggantinya, sudah batal salat. Itu perbedaan antara rukun dengan wajib salat nanti. Baik. Surah Al-Hajj ayat 77. Kemudian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah hatta tatma'inna, hingga ia tuma'nina. Tuma'nina nanti akan kita bahas, mengandung pengertian tenang, tidak terburu-buru. Raki'an dalam keadaan ia ruku'. Maka rukuk dengan tenang, tidak terburu-buru, menyempurnakan daripada rukuknya. Itu untuk mendapatkan ketenangan daripada rukuk atau tuma'nina pada saat kita rukuk. Juga sujud.
Karena antara ruku' dan sujud ini sangat penting. Karena apabila orang tidak sempurna, tidak tumakninah di dalam ruku' dan sujudnya, maka bisa batal salat. Kemudian yang kelima dan keenam, ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidal minhu qa'iman. Yaitu mengangkat atau bangkit dari ruku', kemudian i'tidal bangkit ya, berdiri dari ruku'. Itu i'tidal. Jadi berdiri dari ruku'. Iman, kemudian ia berdiri. Ya. Jadi berdiri di sini nanti ada khilaf para ulama. Berdiri meluruskan seluruh tulang-tulang kita tanpa bersedekap ataukah bersedekap pada saat i'tidal. Berdasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, orang yang salatnya buruk atau dikatakan al-musi, ya musi itu orang salatnya buruk. Warka hatta tatma'ina raki'an thumma rafa' hatta ta'tadila qa'iman. Ruku'lah sehingga kamu tumakninah. Paling tidak tumakninah itu kadarnya sepanjang bacaan yang diwajibkan. Maka bacaan kita sempurna. Ketika ruku' maka baca dengan bacaan yang diwajibkan di situ. Tsumma rafa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian ia beri'tidal di situ, bangkit maksudnya. Irfa' itu mengangkat atau bangkit sampai dia i'tidal lalu berdiri. Jadi pada saat kita ruku' maka sempurnakan ruku' kita hingga kita bisa mendapatkan tumakninah di situ. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan ruku'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Nah, jadi lurus, tidak bengkok. Jadi seperti itu. Jadi begitu kita tidak ruku', maka ini jangan dibiarkan seperti ini. Nah, akhirnya apa? Tulang punggung kita tidak lurus. Jadi caranya seperti kayak angka 7. Jadi ini dibiarkan saja. Nah, kita seperti ini, anggap ini seperti ini. Ini dia belah, dia lepas. Jadi kalau secara kesehatan bagus. Ini tertarik semua. Lepas, anggap ini lepas. Nah, kemudian tangan ini harus seperti ini. Merenggang, ini lurus. Nah, ini akan mendapatkan ini yang lurus. Ini menghadap ke arah tempat sujud. Jadi kalau ini tidak dilepaskan maka seperti ini. Allahu Akbar. Betul tidak? Bengkok ya. Tapi kalau ini dilepaskan, ini dia akan lepaskan seperti enak. Atau kalau untuk melatihnya seperti ini. Ini kalau saya akan bagus. Jadi ketarik semua antara otot-otot di sini. Nah, baru kita tahan. Lurus tidak? Itu cara rukuk yang benar. Kemudian kita baca sesuai dengan bacaan yang wajib. Karena beberapa bacaan itu memang disunahkan. Jadi boleh wajibnya 1 kali, sunahnya lebih dari 1 kali sampai dengan 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Baik. Kemudian yang ke-7, as-sujud.
Iqali ta'ala wasjudu. Surah Al-Hajj ayat 77. Yang ketujuh adalah sujud. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, sujudlah kalian. Jadi perintah di sini untuk sujud, dan ini bagian daripada rukun. Ya, rukun daripada salat. Kalau tidak sujud maka batal salatnya. Karena ini rukun. Maka tidak ada sujud sahwi bagi melewati rukun. Beda dengan wajib salat. Kalau nanti ada pembahasan tentang wajib salat. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW kepada laki-laki yang salatnya buruk, fi hadithil musi. Al-musi itu adalah orang yang buruk salatnya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sehingga kamu bertumakninah dalam keadaan sujud. Ya. Jadi juga sujud demikian. Tumakninah kita yakni dengan meluruskan daripada bagian punggung kita tadi, seperti halnya ketika kita ruku. Maka ketika kita sholat berusaha untuk apa? Memberikan jarak tempat kita sujud sehingga sujud kita itu lurus. Kalau kita sholat misalnya apa? Tempat sujudnya pendek, biasanya kalau di beberapa masjid atau musola itu pendek, akhirnya sujud kita tidak sempurna. Ya, sujud kita tidak sempurna. Maka kita sempurnakan sujud kita. Jangan sampai melipat atau bungkuk di situ. Ya. Jadi pada saat kita sujud, ini kepala. Jadi kalau seandainya ini pendek antara apa? Antara tempat kita berdiri, nah seperti ini, maka akan susah. Ya, akhirnya seperti ini. Jadi kalau bisa 100, 150, 160 lah ya untuk panjangnya seperti itu. Jadi pada saat kita sujud, nah, jadi benar-benar lurus. Jadi jangan sampai membengkok. Kemudian kita baca sesuai dengan kadar bacaan wajib. Subhana rabbiyal a'la, itu wajibnya 1 kali. 2 kali sampai dengan 3 kali itu sunnah. Maka barang siapa yang membaca 1 kali sudah cukup, dia sudah melaksanakan wajibnya. Dan kita tidak boleh terburu-buru. Barang siapa yang terburu-buru maka ia tidak akan mendapatkan tumakninah tersebut. Ya, itu makna, salah satu makna dari tumakninah. Kadarnya sepanjang daripada ucapan yang wajib. Itu kadar tumakninahnya. Ucapan yang wajib dibaca. Jadi sujud dikerjakan setiap rakaat 2 kali. Ya, sujud. Jadi dalam kitab disebutkan di setiap rakaat dikerjakan 2 kali di atas 7 anggota badan. Jadi pada saat sujud itu kita lagi sedang meletakkan daripada 7 anggota badan kita. Dan ini perintah yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan di dalamnya umirtu an asjuda ala 7 a'dhumin al-jabhah wa asyara biyadihi ila anfi. Jabhah itu kening, dahi kita.
Wa asyara biyadihi ila anfi. Kemudian menunjuk dengan tangannya ke arah mana? Anfun, ke arah hidung. Kalau di dalam sifat salat Nabi disebutkan, maka letakkanlah hidungmu seperti halnya engkau meletakkan dahi. Jadi satu bagian ini antara dahi kening ini dengan hidung. Jadi dia satu bagian. Ya. Jangan kening saja, hidungnya nggak nempel. Jadi mantapkan ketika kita sujud. Maka tidak sedikit daripada orang-orang yang sujud, walaupun kadang-kadang ini jadi cibiran seperti itu ya, bahwasannya orang yang sujud yang tidak benar itu memiliki tanda di keningnya. Nah, ini suatu fitnah yang luar biasa ya. Macam-macam julukannya ya. Ada yang mengatakan riya ya, sujud demikian itu sujudnya yang salah. Padahal memang diperintahkan untuk meletakkan, ditempelkan dengan sebenar-benarnya. Seperti halnya kita menempel kening, begitu juga kita menempel daripada hidung kita itu. Jadi hidung kita itu jangan ditarik, tapi benar-benar sempurna menempel ke tempat sujud. Jadi pada saat kita sujud jangan seperti ini. Ini kan seperti ini. Nah, yang nempel ininya saja, sedangkan ininya tidak. Ya. Atau mungkin menghindari bau karpetnya bau gitu ya. Jadi tempelkan seperti halnya dahi keningnya tuh menempel juga hidungnya. Jadi tidak sedikit mereka yang menempelkannya dengan sebenar-benarnya, maka akan timbul ya bekas tempat sujud. Tapi jangan pula sebagian dari kita merasa berbangga bahwasanya aku ini sering sholat malam. Nah, tergantung daripada hati kita. Ya, segala sesuatu tergantung daripada kita. Niat kita memang untuk pamer atau bagaimana? Atau jangan cari-cari. Kenapa saya ini nggak hitam ya kayak apa Ustadz Fulan gitu ya. Maka dia berusaha untuk menghitam-hitamkan keningnya seperti itu. Itu juga tidak benar. Ya. Ada juga yang mengatakan kenapa keningnya seperti itu? Kita tidak usah jawab dengan memamerkan ibadah kita. Ya, saya sering sholat malam seperti itu. Tidak usah. Wal yadain, kemudian kedua tangannya. Ya, kedua tangan. Jadi itu bagiannya, satu bagian kening dan hidung. Wal yadain wa rukbatain, kedua lutut. Rukbatun itu lutut, rukbatain musannanya, jadi dua lutut. Jadi dua tangan, dua lutut, sudah 4. Wa atrafil qadamain, atraf torfun, torf bagian ujung dari qadam, kedua telapak kaki. Qadamain berarti dua telapak. Berarti berapa itu? Dua tangan, dua lutut, dua telapak kaki, 6 ditambah ini tadi. Nah, ini harus mantap ya. Harus mantap dilekatkan ketika kita sujud. Jangan sampai sujudnya seperti ini. Jadi kakinya tidak benar-benar menapak, tapi kedua kakinya seperti ini. Ada yang seperti itu. Maka ini dia tidak sedang menapak di situ. Jangan dianggap remeh, karena ini bagian dari apa? Bagian dari rukun. Jadi jangan sampai suatu saat kita terabaikan daripada melaksanakan rukun sholat, kemudian sujud sahwi. Tidak ada ya seperti itu.
Yang sujud sahwi itu wajib-wajib sholat. Nanti kita bahas tentang wajib-wajib sholat. Yang sujud sahwi itu wajib sholat. Kalau kita terabaikan wajib sholat, maka kita tidak perlu kembali kepada apa? Kepada bagian tempat kita lupa tersebut. Cukup kita melaksanakan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagian ke-8 ke 9, raf'u minas sujud wal julus bainas sajdatain, yaitu mengangkat atau berdiri dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Jadi dia duduk di antara dua sujud. Bangkit dulu, duduk di antara dua sujud. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki yang buruk salatnya atau al-musii'u, "Tsumma rafa' hatta tatma'ina jalisan." Kemudian bangunlah sehingga kamu bertumakninah dalam keadaan jalis, dalam keadaan duduk. Duduknya harus tenang. Tenang tumakninanya sekadar bacaan yang diwajibkan di dalam rukunnya tersebut. Ya. Dan jangan buru-buru. Jangan terburu-buru membaca, baca dengan hikmat. Maka kalau bisa baca itu dengan mengetahui artinya. Kan pendek-pendek tuh bacaannya. Tahu dihayati artinya. Yang terburu-buru. Kemudian yang ke-10, at-tuma'ninatu fi jami'il arkan. Ini tumakninah pada seluruh rukun-rukunnya. Jadi di setiap rukun kita harus tumakninah di situ. Tidak boleh tidak. Maka dengan kata lain, barang siapa yang tidak tumakninah pada setiap rukunnya, maka sholatnya tidak sah. Berarti orang yang sholat tarawih 7 menit tidak sah sholatnya. Udah dipastikan itu. Ya. Jangan kita capek-capek diri. Kalau sudah mengetahui ilmunya, tinggalkan masjid tersebut, tinggalkan musola tersebut. Jangan kita sholat di belakang imam yang sholatnya seperti motor GP. Nah, seperti itu. Ya, cepat. Apa yang kita inginkan? Kita lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menjadikan salat ini sebagai apa? Sebagai suatu kewajiban yang hendak kita gugurkan saja akhirnya. Bukan sebagai suatu kebutuhan kita, kebutuhan daripada batin kita. Ya, karena Allah Ta'ala tidak butuh daripada salat kita. Yang butuh itu adalah kita. Ya. Tidak akan rugi Allah Ta'ala, tidak akan merugikan keagungan Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Barang siapa tidak salat maka ia akan rugi. Dan ancamannya keras, ya, bagi orang yang meninggalkan salat. Walaupun para ulama beda pendapat yang mengenai orang-orang yang meninggalkan salat. Nanti kita bahas tentang orang-orang yang meninggalkan salat. Jadi tumakninah adalah as-sukun. Sukun itu tenang. Jadi kalau dikatakan sukun bukan mati. Nun sukun, nun mati bukan. Nun yang tenang, yang tidak ada sentuhan harokatnya, itu maksudnya. Tidak ada dhammah, tidak ada kasrah, tidak ada fathah. Tenang dia. Karena dikatakan tenang, itulah tempat kembali huruf. Maka kalau kita hendak mengetes di mana asalnya huruf, maka lafadz kana ketika ia dalam keadaan tenang, dalam keadaan sukun maksudnya.
Jangan huruf ba. Ab. Oh, berarti dua bibir. Nah, seperti itu. Itu maksud daripada sukun, tenang. Maka dikatakan juga keluarga yang sakinah, sakin, tenang ya. Yang tenang. Bukan yang mati. Jadi wahya sukun wa takunu biqadaril qaulil wajibi fi kulli ruknin. Jadi kadarnya tenang di sini adalah ketika kita melafadzkan, mengucapkan bacaan yang wajib di dalam setiap rukun. Dalam bacaan kita pada setiap rukun. Misalnya dalam keadaan ruku', ya bacaan ruku' itu kadarnya. Bacaan ruku' kita bacaan wajib. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Oke, itu kadarnya. Kadarnya dikatakan tumaknina. Maka pernah ada yang mengatakan bahwasannya ketika disampaikan bahwasannya ia tidak tumaknina, tidak terima. Berapa kadarnya? Nah, seperti itu. Ya kadar bacaan. Bagaimana dikatakan itu tumaknina? Ketika makmum, ketika imam ruku, ya Allahu Akbar. Kita mau ruku, dia sudah balik i'tidal. Ya. Karena yang benar adalah ketika imamnya ruku, bacanya Allahu Akbar, selesai baru kita ikuti. Ya, ada pembahasan fikihnya nanti. Tadi kita tidak boleh mendahului imam dan tidak boleh bersamaan dengan imam di situ. Ya, ketika kita sholat tidak boleh Allah, kita berbarengan. Tunggu dia selesai dulu. Allahu Akbar, turun. Maka si imam juga kasih waktu. Allahu Akbar, turun, sami Allah. Nah, ini belum selesai bacaannya. Ya. Maka si imam ini tanggung jawab nanti kepada makmum. Makmum belum selesai daripada rukun, belum tumaknina si makmumnya juga. Ya, selesaikan sami Allahu liman hamidah, baru si makmum bangkit. Seperti itu terus. Allahu Akbar, turun. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, seperti itu. Akan kita dapatkan tumaknina di situ. Yang lembutnya. Ya, seperti kayak gini-gini ya. Tidak benar sholat demikian. Itu menghina Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang tidak niat sholat. Dari mulai awal mungkin dia pada saat berwudu sudah tidak niat untuk melakukan sholat, mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat, ya saya melaksanakan sholat, tapi ia tidak sedang mendirikan sholat. Ya. Baik. Jadi tumaknina adalah tenang, yaitu tenang seukuran bacaan wajib setiap rukun. Dalilnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki yang salat dengan buruk agar melakukan tumaknina di semua rukun salat. Jadi barang siapa yang meninggalkan maka batal salatnya. Dan karena beliau memerintahkannya mengulang salatnya manakala ia tidak melakukan tumaknina. Jadi orang, kalau seandainya kita melihat orang yang tidak tumaknina sholatnya, maka kita katakan, ya kalau kita mampu ya, sesungguhnya kamu belum sholat, ya, maka ulangilah sholat. Tapi kalau menimbulkan fitnah jadi ribut, jangan. Maksudnya mungkin lingkungan sekitar kita yang kita sudah kenal, ya, atau saudara kita. Fa innaka lam tusalli, sungguhnya kamu belum salat. Nah, gitu ya. Jika kita mampu. Baik, kemudian yang ke-11, tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud. Assalamu ala Allahi min ibadihi.
Jadi dahulu kami mengucapkan sebelum tasyahud diwajibkan atas kami, maksudnya sebelum turun perintah ya ucapan tasyahud akhir, maka yang diucapkan adalah assalamu 'alallahi min 'ibadihi. Salam kepada Allah dari hambanya, min 'ibadihi. Itu sebelum turunnya perintah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu 'alallah walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Walaupun nanti bacanya beragam ya. Kalau dalam kitab sifat salat Nabi maka bacanya beragam antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya. Silakan dipilih. Tasyahudnya Aisyah radhiyallahu anha atau tasyahudnya yang masyhur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, silakan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu juga benar. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengucapkan salam kepada Allah dari hambanya, itu maksud. Maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan untuk Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasannya segala sesuatu yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah, itu harus berdasarkan dalil perintah. Ya. Karena dulu belum diperintahkan, maka ini yang diucapkan. Tapi kalau sudah turun dalil, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melaksanakannya, maka gugur daripada apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau di zaman sekarang banyak ya yang menyelisih daripada sunnah Nabi, tapi susah ya. Karena ada istilah masing-masing punya dalil. Nah, itu ya repot. Nah, ya dalil ada dalil, tapi dalil ini kan ada dua macam. Dalil yang dibuat-buat memang dalil yang sahih dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalil bisa saja dibuat ya. Maka banyak dalil-dalil yang beredar, orang-orang yang mengamalkan tidak sesuai dengan perintah dari Al-Quran maupun As-Sunnah, dalil-dalil yang palsu, la asla lahu, tidak ada asal usulnya ya, tapi banyak tersebar di sebagian daripada saudara-saudara kita. Baik. Ucapan Ibnu Mas'ud sebelum tasyahud diwajibkan pada lafaz qabla an yafrada, menunjukkan bahwa ia kemudian diwajibkan. Tadi belum diwajibkan, kemudian ia diwajibkan, mengucapkan daripada lafaz tersebut. Yang ke-12, al-julusu lit-tasyahudil akhir. Ya, duduk di antara dua sujud atau duduk di di tasyahud akhir, duduk di tasyahud akhir. Karena Nabi melakukannya dan selalu mengerjakannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi maksudnya apa? Dari setiap rukun yang dilakukan oleh Nabi, kerjakanlah sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan, Nabi contohkan pada umatnya. Dan juga ucapan, bacaannya juga sama. Bacaan juga sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kalau Nabi mensifati bacaan
Al-Fatihahnya dengan bacaan yang sedemikian, maka kita ikuti. Jadi jangan kita asal membacanya saja, yang penting gugur daripada kewajiban kita ya kita sudah baca Al-Fatihah, misalnya seperti itu. Karena Al-Fatihah itu bagian daripada rukun juga. Ya, bagian daripada rukun. Barang siapa yang terlewatkan dari baca Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Enggak ada sujud sahwi di situ. Lupa ya. Baca Al-Fatihah, sujud sahwi enggak benar ya seperti itu. Kemudian yang ke-13, yang ke-13 adalah at-taslim atau salam. Ya qauli sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at-taslim. Penghalalnya dengan salam. Yaitu ketika kita menutup daripada salat kita, akhirnya dengan salam. Ketika kita takbiratul ihram, maka diharamkan kita untuk melakukan hal-hal yang sekiranya membatalkan salat kita. Dan dihalalkan kembali kita bergerak, kita berbicara, kita minum ketika salam itu tadi. Ya, ketika salam maka dihalalkan. Wa tahliluha taslim. Taslim. Lalu dia mengucapkan dengan menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga salam dan rahmat Allah terlimpahkan kepada kalian. Kemudian juga menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang disebutkan di dalam kitab ini. Bagi yang menemukan lafaz-lafaz lain, selama itu adalah dalil yang sahih atau hasan, berdasarkan dari pendapat daripada sahabat, maka boleh untuk diamalkan. Tapi kalau kita tidak mengetahui dari mana asal usulnya, maka jangan kita amalkan. Amalkan yang sudah pasti, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita ilmui saja. Yang kita tidak ketahui, tidak kita ilmui, tidak pernah kita mendengarnya dari majelis ta'lim lafaz tersebut, maka jangan diamalkan. Ya. Walaupun dari orang-orang yang kita ketahui orang itu alim. Ya. Menurut pendapat kita orang itu alim. Ya, tapi kalau kita tidak tahu asal usulnya, maka jangan kita amalkan. Kemudian yang ke-14, tertib dalam melakukan rukun-rukun. Ya. At-tartib wal karim ala ma taqaddama bayan. Jadi setiap rukun kita harus tertib melakukannya sebagaimana diterangkan di atas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan secara berurutan. Tidak sujud dulu baru ruku, atau tidak dulu baru ruku, tidak. Karena itu tata cara tertibnya demikian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan tadi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada laki-laki yang salat dengan buruk, termasuk kita. Apabila kita salatnya kurang sempurna, maka kita perbaiki. Kemudian menuju ke kewajiban yang berurutan. Tsumma, jadi lafaz tsumma di situ yang menunjukkan apa? Kewajiban tertib tadi. Maksudnya kewajiban untuk berurutan. Jadi tertibnya itu masuk daripada bagian rukun. Ya, jadi tertibnya masuk bagian rukun. Mengapa demikian? Wallahu a'lam bishawab. Karena demikianlah Allah memerintahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat tersebut. Dan memang tidak disebutkan secara detail di dalam Al-Qur'anul Karim. Secara detail disebutkan tata cara salat, ucapan bacaannya. Ya. Itu di dalam apa? Di dalam as-sunnah.
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mengatakan kami mencukupkan saja dengan Al-Qur'anul Karim, jadi kami tidak mau dengan hadis, ingkarus sunnah, kami cukupkan dengan Al-Quran saja sudah, karena itu kan dari Allah Ta'ala. Kalau mengatakan demikian, baiklah, Anda sholat tahu dari mana? Ya. Bacaan sholat, gerakan sholat. Kalau tidak tahu dari hadis, tahu dari mana? Di Al-Quran tidak disebutkan. Bolak-balik kita dari mulai Al-Fatihah, ya, sampai dengan An-Nas, bolak-balik kita cari bagaimana tata cara sholat itu, enggak ditemukan. Ya. Maka kita temukan di mana? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan kami cukupkan hanya dengan Al-Qur'an. Mempelajari tafsir, mengabaikan hadis. Ya. Padahal hadis itu sangat penting. Disitulah kita mengambil bagaimana tata cara daripada ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran di situ. Kadang-kadang diambil juga daripada sirah nabawiyah. Ya, hukum-hukum berkenaan dengan ibadah kita diambil dari sirah nabawiyah. Ya. Karena kalau tidak dari situ, maka akan bisa menimbulkan perbedaan yang luar biasa. Ya. Maka itulah Allah Ta'ala subhanallah menurunkan, ya, al-hadis yang memberikan kemuliaan kepada para ulama untuk mengkaji daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk mengajarkan kepada para umat manusia supaya mereka mengetahui detail daripada ibadah ini, biar ibadah ini dilakukan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala yang memiliki daripada syariat ini. Ya, karena peletak syariat itu adalah Allah Ta'ala. Maka kita ikut aturan main Allah Ta'ala, bukan aturan main manusia. Baik. Kemudian bagian yang kelima, fi wajibatiha, yakni wajib-wajib salat. Wajibatuha thamaniyatun. Wajib-wajib salat itu ada 8. Ada 8. Tabtulus salatu bitarkiha amdan wa tashkutu sahwan wa jahlan. Jadi salat akan gugur, kalau di sini bahasanya gugur ya, atau batal kalau di sini. Salat menjadi batal bila ditinggalkan secara sengaja, amdan, dan menjadi gugur. Gugur di sini maksudnya dalam pengertian tidak batal. Jadi tasqutu la tasqut, ya. Dan menjadi gugur atau tidak batal disebabkan lupa atau tidak tahu. Tetapi wajib menggantikannya dengan sujud sahwi. Ya. Jadi kalau rukun tadi, ya, kalau rukun tadi itu tidak bisa gugur, maksudnya tidak bisa tidak batal bila sengaja, lupa atau ketidaktahuan. Tapi kalau wajib sholat itu kita sengaja atau kita lupa atau ketidaktahuan kita, maka ia dia tidak batal. Maksudnya sholat tidak batal. Gantinya dengan apa? Gantinya dengan sujud sahwi.
Pembahasan sujud sawi nanti ada pembahasan kita di bab berikutnya, di bab sadis fi sujudis sawi wa tilawah wa syukur. Ada pembahasan nanti sujud sawi, sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, kita tidak bahas di sini secara detail. Jadi kalau rukun ditinggalkan sengaja, lupa atau ketidaktahuan, itu batal sholatnya. Lupa, tidak tahu, ya sudah batal sholat. Tapi kalau wajib tidak, dan tidak perlu lagi kembali kepada wajib yang kita tinggalkan. Maka disebutkan dalam kitab ini beda antara wajib dengan sholat. Wajib sholat dengan rukun adalah bahwa barang siapa lupa suatu rukun maka sholatnya tidak sah kecuali dengan melakukannya. Jadi maksudnya apa? Ya wajib mau tidak mau harus dilakukan. Kalau ditinggalkannya sudah tidak sah. Tidak tahu Ustaz, ya sudah tidak sah. Lupa, tidak sah. Adapun siapa yang lupa wajib salat, maka sujud sahwi cukup sebagai penggantinya. Jadi rukun-rukun salat lebih ditekankan daripada wajib-wajib salat. Jadi rukun-rukun salat itu lebih ditekankan, lebih diutamakan ya daripada wajib-wajib salat. Ya, wajib salat harus kita ketahui apabila kita meninggalkannya dengan ketiga kriteria tadi, sengaja, lupa atau ketidaktahuan kita, maka cukup dengan sujud sahwi. Penjelasan wajib-wajib salat ada sebagai berikut. Yang pertama, semua takbiratul ihram. Semua takbir, maksudnya semua takbir selain takbiratul ihram. Semua takbir selain takbiratul ihram wajib. Maksudnya takbir intiqal, takbir perpindahan. Berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap bangun dari ruku' dan merunduk untuk sujud, bangkit dari sujud dan duduk. Ya. Jadi setiap takbir intiqalnya itu adalah wajib. Allahu akbar. Kemudian dari i'tidal Allahu akbar, dari sujud kita untuk duduk di antara dua sujud Allahu akbar. Ya, kembali kita ke duduk. Tapi pada saat kita melakukan rukun yang tidak diperintahkan untuk mengangkat kedua tangan, tidak usah mengangkatnya. Karena saya pernah lihat di sebuah masjid ketika dari sujud ya, duduk di antara dua sujud, dia pakai angkat tangan ya. Kayak gini juga gitu. Seperti itu. Kemudian pada saat dia mau sujud kembali, dari duduk di antara dua sujud mengangkat kedua tangan kembali. Ya, jadi harus sesuai dengan sifat salat Nabi, jangan mengada-ngada. Mentang-mentang di awal kita mengatakan Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, kemudian semuanya diangkat. Ya, sesuai dengan ketentuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaganya sampai beliau wafat, dan beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sama seperti dalil tadi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian yang kedua, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sami'allahu liman hamidah." Sami'a, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Sami'allahu, jadi Allah itu posisi sebagai fa'il di situ ya. Jangan sami'allaha. Sami'allahu, jadi Allah mendengar. Sami'a itu mendengar. Liman hamidah, orang-orang yang memujinya. Hamid ya, memuji Allah Ta'ala.
Jangan sampai kita ketukar di sini. Jangan sami Allah, sami'a. Bukan sami'a tapi sami'a, sami'a. Sami'a Allahu liman hamidah. Harus jelas. Jangan sami Allah, sami'a. Jadi hamzah jadinya. Ya. Karena yang diperintahkan sami'a, bukan sami'a. Beda antara ain dan hamzah. Sami'a, ya. Yang benar sami'a, sami'allahu, ya. Hanya untuk buru-buru. Sami'allah, mana benar? Sami'allah, 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 sami'allah. Jadi ainnya enggak ada. Jadi bacaan ini untuk imam dan munfarid, orang yang salat sendirian. Jadi imam juga baca sami Allahu liman hamidah. Untuk orang yang munfarid, salat sendirian juga baca demikian. Berdasarkan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah, thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd. Ya. Jadi ketika kita dari ruku', maka ucapkan itu. Jadi bertakbir untuk berdiri ketika kita dari ruku', mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian mengangkat punggung dari ruku', kemudian mengucapkan saat berdiri Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita makmum, apakah juga membaca Sami Allahu liman hamidah? Maka pembahasannya di nomor 3 poin ketiga wajib salat. Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami dan bagimu segala puji. Untuk makmum saja. Untuk makmum saja. Adapun untuk imam dan orang yang salat munfarid tadi disunahkan bagi keduanya untuk menggabungkan keduanya. Maksudnya apa? Kalau imam sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau salat sendirian, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau makmum tidak usah baca sami Allahu liman hamidah. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, si makmum Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Ya. Jadi demikian berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas dan berdasarkan hadis Abu Musa radhiyallahu an, di dalamnya tercantum wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Ini hadisnya yang berbeda dengan lafaz memakai ataf tadi ya, huruf ataf waw. Kalau tadi kan ada huruf atafnya itu walakal hamd. Kalau ini tidak ada huruf atafnya, langsung lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Kalau ini Rabbana lakal hamd. Sama benarnya. Yang satu pakai hadis Abu Hurairah, yang satu pakai hadis Abu Musa radhiyallahu an. Jadi sama-sama benar. Yang saya menyatakan kamu salah tadi ya bacaannya, tidak. Benar juga bacaannya. Yang keempat, ucapan Subhana Rabbiyal Azim pada sekali ruku'. Saat ruku'. Jadi sekali saja pada saat ruku'. Itu wajib. Perhatikan di sini ya, itu wajib. Sunahnya lebih daripada satu kali ucapan ini. Ya. Kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la itu cukup satu kali. Kemudian yang kelima, ucapan Subhana Rabbiyal A'la.
Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, al-a'la, sekali saat sujud. Itu wajibnya. Berdasarkan ucapan Hudzaifah dalam hadisnya, kana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ih subhana rabbiyal azim wa fi sujudih subhana rabbiyal a'la. Ya, jadi pada saat kita rukuk, ya, maka ucapkan subhana rabbiyal azim itu cukup satu kali saja yang wajib, dan pada saat kita sujud subhana rabbiyal a'la itu yang wajib cukup mengucapkan satu kali saja. Dan disunahkan menambah tasbih saat ruku dan sujud ini sampai 3 kali, itu sunnah hukumnya. Jadi ucapan yang 3 kali itu adalah sunnah, wajibnya 1 kali. Baik, sudah jam 6 ya. Kita cukup yang demikian sampai dengan pembahasan yang kelima, wajib salat di poin yang kelima. Baik, mungkin 3 menit saja untuk pertanyaan. Nah, persilakan. Nah, fadhal. Misalkan kita sholat di suatu masjid, melihat ternyata imam sudah pernah kita tahu sholatnya cepat. Nah, apakah kita mengikuti makmum atau kita mencari masjid yang lain atau kita start? Nah, baik. Nah, kalau seandainya posisi kita baru sholat, ya, kita tidak tahu nih si imam ya, kita katakanlah melintas di sebuah tempat, kemudian masuk waktu sholat, maka kita dapatkan sebuah masjid, kita sholat di situ, yang sholatnya pas lagi sholat yang jahar dilafadzkan, maka kita ketahui bahwasanya dia sedang melakukan lahan jali di situ. Katakan di Al-Fatihahnya ada lahan jali, maka kita mufaraqah. Ya, mufaraqah, ataukah kalau kita memang di shaf yang terakhir, maka kita keluar dari jamaah untuk salat sendirian. Ya. Tapi kalau seandainya kita mengetahui bahwasanya si imam ini memang bacanya buruk dan seringnya tidak tumakninah, ngebut, ya, salatnya ngebut cepat, ya. Bahkan kita baru mau baca, tidak sempat baca dia sudah rubah rukun, maka wajib untuk mencari masjid lain. Ya, kalau kita sudah mengetahuinya, ya, itu 2 hal. Ya, kalau kita tidak mengetahuinya, mufaraqah atau keluar dari salat berjamaah. Ya, ini yang diajarkan oleh para ulama. Kenapa? Karena yang mengabaikan daripada rukun-rukun salat, maka salatnya tidak sah. Tidak tumakninah, maka salatnya tidak sah. Tidak membaca Al-Fatihah dengan baik, dengan benar, maka salat tidak sah. Kata para ulama, baca Al-Fatihah itu kalau merubah huruf, merubah harokat, sampai merubah makna, maka batal salatnya. Ya, salatnya batal. Tapi kalau kita ragu-ragu, ya, kita sudah salat, kadung salat di situ, seperti itu, maka kita ulang lagi salat kita. Kita ulang lagi salat kita. Ini ada terjadi demikian. Ada seorang imam, ya, seorang guru, ya, guru, kalau tidak ada guru tahsin di situ. Tiba-tiba dari pihak masjid melihat ada seorang santri, ya, dipersilakan karena suaranya bagus. Begitu mengimami, akhirnya apa? Adalah hanjali ketika membaca surah Al-Fatihah. Selepas salat, ya, si guru tadi mundur ke belakang, dia sholat lagi. Ya, dikatakan oleh murid-muridnya, kenapa melakukan demikian? Ya, karena tadi sholatnya tidak sah. Aku sholat di belakangnya dia. Ya, maka ini yang perlu untuk diketahui, bahwasannya apabila kita mengetahui ada seorang imam yang melakukan kesalahan atau mengabaikan daripada rukun-rukun sholat, maka wajib kita untuk tidak bermakmum di belakangnya. Ya, karena ini bagian dari rukun. Kalau sudah rukunnya sudah diabaikan, maka sholatnya tidak sah. Dirinya tidak sah sholatnya, diri kita juga pun sebagai makmum tidak sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Cukup demikian saja, insyaallah bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Segala kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan dan khilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa virus corona min syai'il asqam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.